Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Ini berarti metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, metode dalam rangkaian sistem pembelajaran memegang peranan yang sangat penting. Dan dapat disimpulkan bahwa guru merancang sebuah metode untuk membangun sebuah hubungan antara guru dan siswa dalam belajar suatu materi. Sedangkan tujuan lain dari perancangan sebuah metode adalah sebuah cara agar siswa dapat memahami materi pembelajaran tersebut dengan mudah. Penentuan metode pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik siswa, materi yang akan disampaikan, kemampuan diri, dan sarana prasarana yang menunjang. Terdapat 8 metode dalam pembelajaran sejarah. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah adalah cara menyampaikan suatu pelajaran tertentu dengan jalan penuturan secara lisan kepada peserta didik. Dalam metode ini, guru memegang peranan utama. Jadi keberhasilan pengajaran tergantung pada guru. Metode ceramah ini hanya mengandalkan indera pendengaran sebagai alat belajar yang paling dominan. Metode ceramah ini sering kita jumpai pada proses-proses pembelajaran di sekolah, mulai dari tingkat yang rendah sampai ke tingkat perguruan tinggi, sehingga metode seperti ini sudah dianggap sebagai metode yang terbaik bagi guru untuk melakukan interaksi belajar mengajar. Strategi pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi merupakan metode pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini untuk memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan, dan memahami pengetahuan peserta didik, serta untuk membuat suatu keputusan. Oleh karena itu, diskusi bukanlah debat yang mengadu argumentasi. Diskusi lebih bersifat bertukar pengalaman untuk menentukan keputusan tertentu secara bersama-sama. Selama ini, banyak guru yang merasa keberatan untuk menggunakan metode diskusi dalam proses pembelajaran. Keberatan itu biasanya timbul dari asumsi yang pertama, diskusi merupakan metode yang sulit diprediksi hasilnya oleh karena interaksi antar peserta didik muncul secara spontan, sehingga hasil dan arah diskusi sulit ditentukan. Lalu yang kedua, diskusi biasanya memerlukan waktu yang cukup panjang, padahal waktu pembelajaran di dalam kelas sangat terbatas. Keterbatasan itu tidak mungkin dapat menghasilkan sesuatu secara tuntas. Sebenarnya, hal ini tidak perlu dirisaukan oleh guru, sebab dengan perencanaan dan persiapan yang matang, kejadian semacam itu bisa dihindari. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran problem solving. Model pembelajaran problem solving adalah model yang mengutamakan pemecahan masalah dalam kegiatan belajar untuk memperkuat daya nalar yang digunakan oleh peserta didik agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendasar dari materi yang disampaikan. Problem solving ini dalam pembelajaran memegang peranan yang sangat penting, karena dengan mengetahui cara menyelesaikan masalahnya, pembelajaran akan merekat jauh lebih dalam dan tidak mudah untuk dilupakan. Dampaknya hampir sama dengan pembelajaran kontekstual, karena pada akhirnya masalah adalah hal sehari-hari yang akan ditemui oleh siswa. Model problem solving adalah sebuah metode pembelajaran yang mengharuskan siswa berperan aktif dan mampu berpikir. Karena dalam problem solving, siswa diharuskan mampu menganalisis materi, mulai dengan mencari data sampai dengan menarik kesimpulan. Maka dari itu, ada langkah-langkah dalam pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem solving, yakni diantaranya, yang pertama, pendidik menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru memberikan permasalahan yang perlu dicari solusinya. Yang ketiga, pendidik atau guru menjelaskan prosedur pemecahan masalah yang benar. Keempat, peserta didik mencari literatur yang mendukung untuk menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru. Kemudian yang kelima, siswa atau peserta didik menetapkan beberapa solusi yang dapat diambil untuk menyelesaikan permasalahan. Yang keenam, peserta didik melaporkan tugas yang diberikan oleh guru. Model pembelajaran problem solving ini tentunya mempunyai beberapa tujuan, yakni diantaranya, yang pertama, peserta didik menjadi terampil menyeleksi informasi yang relevan, kemudian menganalisisnya, dan akhirnya meneliti kembali hasilnya. Kedua, kepuasan intelektual akan timbul dari dalam sebagai hasil intrinsik
bagi peserta didik. Yang ketiga, potensi intelektual peserta didik meningkat. Kemudian yang keempat, peserta didik belajar bagaimana melakukan penemuan dengan melalui proses melakukan penemuan. Selanjutnya, setiap model pembelajaran pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Salah satunya yakni model pembelajaran problem solving, mempunyai kelebihan dan kekurangan pula. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari model pembelajaran problem solving. Yang pertama, membuat peserta didik lebih menghayati pembelajaran berdasarkan kehidupan sehari-hari. Kedua, melatih dan membiasakan para peserta didik untuk menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil. Ketiga, dapat mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik secara kreatif. Selanjutnya, melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan. Kemudian, membuat peserta didik berpikir dan bertindak kreatif. Kemudian, menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan. Sementara untuk kelemahan yang dimiliki oleh metode problem solving ini, yaitu manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Kemudian, keberhasilan strategi pembelajaran melalui PBL membutuhkan cukup waktu lama. Kemudian, tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin dipelajari. Metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini merupakan sebuah cara yang dilakukan dalam penyampaian materi pembelajaran, yaitu dengan cara memperagakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses baik dengan sebenarnya ataupun tiruan, dengan adanya suatu penjelasan dari yang didemonstrasikan, di mana nantinya siswa pun dapat mengamati dan memperhatikan secara langsung apa yang didemonstrasikan selama pembelajaran dan langsung bisa menanyakan ketika ada sesuatu yang tidak dimengerti. Misalkan contohnya ketika pembelajaran sejarah, di mana dalam pembelajarannya mendemonstrasikan bagaimana Soekarno berpidato. Di dalam metode ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama yaitu apa yang disampaikan menjadi lebih jelas dan lebih konkret. Yang kedua, dalam pembelajaran lebih menarik. Yang ketiga, siswa lebih mudah dalam memahami yang sedang diajarkan. Dan yang keempat, dalam pembelajarannya pun akan adanya suatu rangsangan untuk mengamati dan melakukannya sendiri. Untuk kekurangannya dari metode ini, yang pertama, membutuhkan sebuah keterampilan dalam diri guru agar nantinya dapat mengembangkan metode ini, karena nantinya tanpa ditunjang hal itu dalam pelaksanaannya tidak akan efektif. Yang kedua, dalam perencanaannya dibutuhkan suatu persiapan yang sangat matang, bahkan dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu yang sangat panjang agar semua bisa tersampaikan. Dan yang ketiga, fasilitas, peralatan, tempat, dan biaya yang tidak tersedia bahkan tidak memadai yang menjadikan sebuah kendala dalam metode ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran sosiodrama. Metode pembelajaran sosiodrama merupakan sebuah metode yang berisi mengenai aktivitas bermain peran yang dilakukan oleh siswa yang dibimbing oleh gurunya yang di dalamnya mengangkat topik permasalahan yang sedang hangat terjadi di kalangan terdekatnya gitu, seperti masalah-masalah sosial seperti kenakalan remaja, narkoba, ataupun masalah-masalah yang lainnya. Metode ini digunakan dengan tujuan agar siswa bisa merasakan dan menghayati akan masalah yang terjadi di sekitarnya dan mereka bisa paham betul rasanya dan bisa mencari solusinya bersama-sama
secara nyata, bukan hanya teori seperti itu. Nah, dalam teori ini guru bersifat sebagai fasilitator atau bisa juga disebut sebagai sutradara, di mana bertugas untuk menuntun jalannya drama yang akan dilakukan atau menentukan topik yang akan diangkat pada saat pertunjukan dilakukan gitu. Dan yang paling penting di sini guru itu sebagai fasilitator itu bertugas untuk memastikan semua tema dibahas dan tidak ada yang terlewat. Selanjutnya ada proses pembelajaran metode sosiodrama. Proses tersebut terbagi ke dalam beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah tahap persiapan. Tahap persiapan di sini adalah membahas mengenai topik yang akan diangkat dan guru sebagai fasilitator atau sutradara sangat berperan dalam tahap ini untuk menentukan tema yang akan dibahas dan menentukan siapa saja yang akan menjadi pemain dan lain-lainnya. Dan tahap yang kedua adalah tahap penentuan pelaku atau pemeran. Nah, di sini juga masih sama, guru sebagai fasilitator masih berperan penting gitu untuk menentukan atau menunjuk siapa yang akan menjadi pemeran utama atau siapa saja yang akan menjadi penonton, karena di sini penonton juga memiliki kedudukan yang penting yang tidak kalah penting dari pemeran yang lainnya. Nah, yang ketiga ada tahap permainan sosiodrama. Dalam tahap ini, siswa diberikan kesempatan untuk mendramatisasi keadaan sesuai dengan topik yang mereka angkat. Yang keempat ada tahap diskusi. Di sini para penonton bisa memberikan pertanyaan dan para pemain bisa memberikan jawaban. Selain pertanyaan, penonton juga bisa memberikan tanggapan atas tema yang sedang diangkat oleh para pemain. Dan yang terakhir ada tahap permainan ulangan. Nah, di sini yang tadinya menjadi penonton bisa bergantian menjadi pemain dan pemain bisa bergantian juga menjadi penonton. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran sosiodrama. Yang pertama, mengenai kelebihan. Kelebihannya adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran metode ini. Dan yang selanjutnya adalah suasana kelas menjadi lebih hidup karena bukan hanya guru saja yang menerangkan pembelajaran, tapi murid juga ikut aktif untuk menghidupkan suasana kelas. Selain itu, anak juga menjadi terlatih berpikir kritis dan sistematis. Dan selanjutnya untuk kekurangan metode sosiodrama. Yang pertama adalah banyak waktu yang diperlukan karena persiapan yang harus matang dan siswa dituntut harus memahami dulu topik yang akan diangkat sebelum drama ini ditampilkan. Kekurangan lainnya adalah sebagian besar anak yang tidak ikut serta bermain drama, mereka menjadi kurang kreatif meskipun ada tahap bergantian gitu antara penonton dan pemain, tapi tidak akan semuanya kebagian karena pastinya kan di dalam satu kelas itu jumlahnya banyak ya. Jadi anak-anak yang tidak bisa ikut bermain mereka jadi kurang kreatif gitu. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai metode pembelajaran sosiodrama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Metode eksperimen. Metode ini merupakan cara yang dilakukan dalam pembelajaran di mana siswa langsung dihadapkan untuk melakukan sebuah percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri apa yang mereka pelajari. Jadi adanya sebuah kesempatan yang diberikan kepada siswa untuk bisa mencari, melakukan, mengalami, mengikuti proses, membuktikan, dan menarik sebuah kesimpulan dari yang sudah dilakukan. Ini menunjukkan bahwa metode ini sebagai bentuk percobaan untuk mencari sebuah kebenaran dan menarik kesimpulan apa yang dialami. Namun di sisi lain guru pun harus mengawasi dan menjadi media untuk siswa ketika meminta saran, masukan, dan bimbingannya. Jadi nantinya agar apa yang menjadi eksperimennya
bisa terarah dengan baik sesuai harapan dari siswa tersebut. Dari metode ini terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama dapat membina siswa agar membuat sebuah terobosan-terobosan baru dan melakukan sebuah percobaan dengan mendapatkan hasil langsung. Yang kedua dapat memberikan sebuah kepercayaan diri siswa atas kebenaran dari percobaan yang dilakukannya. Yang ketiga, hasil-hasil dari percobaan tersebut dapat bermanfaat bagi kehidupan, bahkan bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran umat manusia. Kekurangannya, satu, metode ini lebih cocok untuk sains dan teknologi. Yang kedua, dalam pelaksanaannya harus ada alat bantu, berbagai fasilitas, dan bahan yang membutuhkan dana bahkan selalu sulit untuk diperoleh. Yang ketiga, dalam metode ini dituntut ketelitian, keuletan, dan ketabahan. Dan yang terakhir, yang keempat, dalam percobaannya pun tidak cukup satu kali karena kadang bisa berhasil, kadang tidak. Itu juga sebagian dari proses dan faktor-faktor tertentu yang berada di luar jangkauan. Strategi pembelajaran menggunakan metode resitasi atau penugasan merupakan metode pembelajaran yang menekankan pada pembacaan, pengulangan, pengujian, dan pemeriksaan atas diri sendiri melalui sejumlah tugas yang diberikan oleh guru kepada siswa di luar jam sekolah dalam rentang waktu tertentu, dan hasilnya dipertanggungjawabkan kepada guru dengan tujuan untuk merangsang siswa untuk aktif belajar, baik secara individu maupun kelompok. Bentuk tugas yang dapat diberikan adalah tugas-tugas dalam bentuk daftar sejumlah pertanyaan mengenai mata pelajaran tertentu atau satu perintah yang harus dibahas dengan diskusi atau perlu dicari uraiannya pada buku pelajaran. Masalah tugas yang dilaksanakan oleh siswa dapat dilakukan di luar kelas, misalnya di halaman sekolah, di laboratorium, di perpustakaan, di bengkel, maupun di rumah siswa asal tugas itu dapat dikerjakan. Adapun fase metode tugas dan resitasi yang pertama yaitu fase pemberian tugas, lalu fase pelaksanaan tugas, dan yang terakhir fase pertanggungjawaban tugas. Kelebihan metode resitasi, yang pertama, memupuk rasa percaya diri sendiri. Yang kedua, memberi kebiasaan siswa untuk mencari, mengelola informasi, dan mengkomunikasikan sendiri. Yang ketiga, mendorong belajar sehingga tidak mudah bosan. Yang keempat, membina tanggung jawab dan disiplin siswa. Kelima, mengembangkan kreativitas siswa. Keenam, mengembangkan pola berpikir dan keterampilan siswa. Selain kelebihan, ada juga kekurangan dalam metode resitasi. Yang pertama, guru tidak dapat mengontrol apakah siswa telah mengerjakan tugas dengan benar. Kedua, guru sulit membedakan siswa yang aktif dan pasif jika tugas diberikan secara berkelompok. Ketiga, tidak mudah memberikan tugas yang sesuai dengan perbedaan keadaan individu siswa. Keempat, tugas yang diberikan tidak boleh berlalu mudah atau terlalu sukar, namun perlu dimodifikasi agar tidak dianggap memudahkan atau mempersulit siswa dalam mengerjakannya. Selanjutnya adalah metode karya wisata. Metode karya wisata adalah metode pengajaran yang dilakukan dengan mengajak para peserta didik keluar kelas untuk mengunjungi suatu peristiwa atau tempat yang ada kaitannya dengan pokok bahasan pembelajaran. Metode ini baik digunakan untuk mengajar karena metode karya wisata mengajak peserta didik untuk mengamati secara langsung suatu peristiwa. Metode pembelajaran karya wisata perlu dirancang secara sistematis agar dapat menghasilkan pengalaman belajar sesuai dengan yang diharapkan.